Pernah nggak sih kamu bangun tidur tapi rasanya kayak nggak tidur sama sekali? Mata udah kebuka, alarm udah bunyi, badan lepas dari kasur. Tapi kok rasanya kayak habis ditabrak truk, lemis, berat. Dan yang paling aneh, kosong. Padahal, kalau dipikir-pikir kemarin tuh nggak ada yang berat. Nggak ada kerjaan fisik, nggak ada drama. Cuma di rumah, rebahan, main HP, scroll-scroll doang. Tapi rasanya capek banget. Dan ini kejadian terus. Tiap hari bangun yang dirasa bukan energi baru, tapi kayak baterai yang nggak sempat diisi. Dan kamu jadi bertanya-tanya, kok bisa sih capek padahal nggak ngapa-ngapain? Jawabannya ternyata, ya bisa. Dan bahkan, ini adalah masalah yang diam-diam dialami banyak orang hari ini. Capek yang bukan datang dari badan tapi dari kepala. Capek yang bentuknya nggak kelihatan tapi beratnya luar biasa. Capek itu namanya mental fatigue. Capek mental, kelelahan kognitif. Dan ini bukan sekadar malas atau mager atau bosan. Ini kondisi nyata yang sayangnya banyak orang nggak sadar sedang mengalaminya. Coba kamu pikirin deh, selama seharian otak kamu tuh kerja terus. Setiap buka TikTok, dia harus memproses. Setiap baca berita, dia harus menilai. Setiap lihat komentar, dia harus merespon. Dan semua itu dilakukan dalam hitungan detik tanpa henti, berkali-kali. Pernah dengar istilah multitasking? Nah, scrolling itu adalah bentuk multitasking paling brutal. Kamu lompat dari satu topik ke topik lain. Dari video lucu, ke berita perang, ke gosip artis, ke cerita patah hati, ke motivasi hidup, ke tips investasi. Semua dalam waktu 10 menit. Otak kamu disuruh lompat, lompat, lompat. Tanpa jeda, tanpa transisi. Makanya dia capek. Dan parahnya, saat kamu merasa capek kayak gitu, kamu nyalahin diri sendiri. Kok gue gampang lelah sih? Padahal gue cuman di rumah doang. Jangan-jangan gue males. Padahal bukan. Kamu bukan malas. Kamu cuma kelelahan secara mental. Dan kamu nggak pernah dikasih tahu soal itu. Banyak orang mengira istirahat itu cukup dengan tidur. Padahal otak butuh istirahat yang lebih dari sekadar pejam mata. Otak butuh keheningan. Butuh hampa, butuh momen tanpa input. Dan itu yang hari ini sangat langka. Pernah nggak kamu benar-benar duduk diam tanpa buka HP? Tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi? Berapa lama kamu bisa tahan sebelum merasa gelisah? Itu tandanya kita udah terlalu terbiasa dengan kebisingan. Kita butuh noise buat merasa hidup. Padahal justru di keheningan itu otak kita benar-benar pulih. Gue jadi ingat cerita teman gue, namanya Nisa. Dia bilang tiap malam selalu niat tidur jam 10. Tapi begitu buka TikTok sebentar aja, tahu-tahu jam 1 pagi. Kepala berat, mata merah, tapi nggak bisa berhenti. Dan yang lebih aneh, dia bahkan nggak inget nonton apa aja. Kita semua pernah di situ, scroll tanpa arah. Bukan karena kita cari informasi, tapi karena otak kita udah terlalu kosong, sampai perlu diisi terus. Fenomena ini bahkan punya nama, doom scrolling. Sebuah kebiasaan di mana kita nggak bisa berhenti konsumsi. Informasi negatif atau random, walau kita tahu itu nggak sehat. Dan efeknya, kelelahan. Bukan kelelahan tubuh, tapi kelelahan emosi, kognitif, dan spiritual. Penelitian dari University of Gothenburg nunjukin hal yang mirip. Mereka meneliti ribuan orang usia 18-35 tahun. Mayoritasnya merasa kelelahan walau nggak melakukan aktivitas berat. Dan korelasi utamanya, media digital. Lebih dari 3 jam scrolling tanpa arah tiap hari. Bikin mereka mengalami gejala seperti konsentrasi menurun, tidur tidak nyenyak, perasaan cemas yang muncul tiba-tiba, emosi gampang meledak, dan yang paling menyedihkan, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulunya mereka sukai. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Karena otak manusia nggak didesain untuk menerima ribuan informasi setiap hari. Zaman dulu, informasi datang sedikit demi sedikit. Kita baca buku, kita ngobrol, kita merenung. Sekarang, kita bisa tahu tentang gempa di Jepang, skandal artis Korea, kerusuhan politik, tren skincare, dan berita kecelakaan. Semua hanya dalam 5 menit. Itu overload. Dan ketika kita overload, kita shutdown. Efek jangka panjangnya bahkan bisa lebih parah. Burnout digital. Kamu merasa stuck, kosong, nggak punya motivasi, bahkan ngerasa kayak robot. Bangun, buka HP, kerja, buka HP, makan, buka HP, tidur. Dan di tengah semua itu, kamu terus merasa capek. Lalu, harus gimana? Pertama, sadari dulu bahwa ini bukan cuma masalah kamu. Bukan kamu yang salah. Ini sistem yang bikin kita begini. Sistem yang mengukur nilai kita dari produktivitas, dari engagement, dari respons cepat. Padahal kita manusia. Dan manusia butuh jeda,
Mulailah dari yang kecil. Coba selama sejam aja matikan notifikasi. Taruh HP jauh, duduk, diam. Biarin pikiran kamu ngalir tanpa tujuan. Mungkin awalnya kamu gelisah, tapi itu tanda bahwa otak kamu sedang detox. Coba juga bikin rutinitas tanpa layar. Jalan pagi tanpa musik. Menulis jurnal. Merenung. Ngobrol tatap muka. Hal-hal yang dulu biasa, sekarang jadi mewah. Dan yang paling penting, maafkan dirimu kalau kamu merasa capek. Kamu bukan gagal. Kamu bukan lemah. Kamu cuma manusia yang kebanjiran sinyal dari dunia yang terus berisik. Sekarang coba tanya ke diri kamu sendiri. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar hadir? Benar-benar tenang? Benar-benar hidup? Kalau kamu udah lupa rasanya, mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak, bukan mundur, tapi menepi. Karena dari sana, kamu bisa mulai lagi dengan penuh kesadaran. Dan kalau kamu pernah mengalami hal ini, ceritakan. Cerita kamu mungkin bisa jadi cermin untuk orang lain. Dan siapa tahu, di balik lelahmu, ada banyak orang yang sedang belajar untuk memahami lelah mereka juga. Karena kita semua, pada akhirnya, cuma ingin hidup dengan utuh. Bukan sibuk terus tapi kosong di dalam. Bukan produktif terus tapi kehilangan makna. Capek itu manusiawi. Tapi jangan biarkan dunia yang bising merampas tenangmu. Ambil jeda, tarik napas. Dan ingat, kamu bukan mesin. Jika kamu suka konten kami dan merasa teman kamu juga harus tahu pembahasan ini, share ke teman-teman kamu. Dukung kami dengan cara subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya yang akan membuat kita menjadi lebih sadar